kalau dukungan suami sampai saat ini luar biasa. Tidak modal, tidak. Beliau yang menguatkan saya bahwa bisnis itu jatuh bangun yang namanya kita kalah kalau kita berhenti. Setelah saya bergaul, ternyata tidak, semua bisnis itu dipelajari. Kalau pebisnis itu bakat. Padahal itu kalau saya bilang bukan bakat, itu bisa kita latih. Dimanapun titik kita memulai sesuatu, tidak ada kata terlambat. Yang ada bahwa apapun yang kita putuskan pada hari ini, lakukan dengan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Kendari Info. Malam ini podcast Kisahan kembali hadir menemani Anda semua. Semua ada kisahnya, ya. Bersama saya Krisni Dinamita. Oke, selamat malam Ibu Hikmah Kumalasari. Selamat malam. Ini adalah pemilik produk ayam Kopsa Chicken dan owner produk ayam Naswol. Ya, ini produknya ya. Kita malam ini saya sebetulnya berteman sama Ibu Hikmah ini, ya. Saya panggilnya Bu Mala. Ya, saya panggilnya Kamala. Kak Kris. Dia saya panggilnya Mala biasanya dulu ya, waktu kita masih sama-sama jadi penari kampus ya. Ini sebenarnya adik kelas saya, tapi sekarang dia sudah tumbuh menjadi pengusaha yang luar biasa. Ya, oke. Teman-teman sekalian atau fans Kendari Info, sekarang kita mulai berbincang-bincang dengan Ibu Mala ya. Oh ya, Ibu Mala ini adalah istri Prof. Andi Bahrun, rektor dari Unsultra. Mungkin sudah banyak yang tahu ya. Oke. Bu Mala atau saya panggil Mala aja ya. Iya. Ya, kita sudah lama tidak ketemu, entah sudah berapa tahun. Tapi sebetulnya masih sempat ngobrol-ngobrol di FB ya. Kita sharing-sharing di FB tentang usaha atau seperti apa ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin Mala bisa berbagi, Mala bisa berbagi sama pemirsa Kendari Info. Usaha Kopsa Chicken itu, ini kan produk ayam Naswol ini saya lihat kemasannya sangat istimewa. Mengapa Ibu Mala bisa menjadi narasumber kita malam ini? Karena saya melihat produk jualannya ya sangat istimewa ya. Saya pikir ini baru pertama di Sulawesi Tenggara ya, dengan kemasan yang cantik, lalu kemudian banyak diminati oleh masyarakat ya. Dan dia ini bisa, kalau kita tidak perlu repot lagi, dia ini ayam kampung ya. Setahu saya ini ayam kampung, karena saya juga sudah pernah coba sekali, itu pun di rumah teman. Saya bilang, oh ini ya punyanya Mala, aduh cakep sekali ya ini anunya, kemasannya. Ternyata ini diproduk dengan cara yang luar biasa ya. Oke. Bagaimana nih pertama Mala merintis ini usaha ayam Naswol ini. Seperti apa sebetulnya? Atau kan ini susah kalau kita mau bangun begini, butuh modal yang besar, butuh keahlian, butuh pengetahuan yang mendalam, karena ini bukan sembarang orang bisa membuat kemasan-kemasan yang elegan dan sudah mewah sebetulnya ya, tampak mewah sebetulnya. Ya, awal pertama dirintis usaha ini seperti apa? Ya, baik. Pertama-tama terima kasih buat Kendari Info. Saya diundang di tempat ini, saya ucapkan terima kasih. Dan alhamdulillah akhirnya kita berjumpa lagi sama Kak Krisni. Walaupun kita ini tetangga, tapi jarang sekali ketemu. Nah, berbicara tentang bisnis saya ini sebenarnya nama perusahaannya, nama usahanya itu Kopsa Chicken. Salah satu produk unggulan kami ini Naswol. Gitu. Ini salah satu yang menjadi kita punya andalan untuk saat ini. Nah, seperti tadi pertanyaan dari Kak Krisni bahwa bagaimana ceritanya sampai pilih ayam Naswol. Nah, sebenarnya merintis usaha itu saya tidak langsung ini, Kak. Sudah banyak apa yang saya coba, tapi tidak ada daya dorong. Gimana ya, sebenarnya saya menjadi apa ini? Padahal saya sarjana ekonomi. Tapi ternyata di bisnis itu yang namanya kita jalan saja.
Dan alhamdulillah Niat niat yang utama. dan uang. Kalau uang sebenarnya yang paling utama itu keinginan kita. Betul. Niat dan kita harus tahan banting. Karena menciptakan ini juga tidak langsung ujuk-ujuk langsung ada produk ini. Saya pertama buka usaha fotokopi, terus ayam geprek. Tiba-tiba kalau mau dibilang ceritanya ini mengandung betul-betul niat dari hati. Setelah berganti-ganti, terus alhamdulillah saya ketemu satu komunitas yang akhirnya mengarahkan saya. Tiba-tiba kayak gini, ceritanya kenapa saya pilih ini, saya rasa sesuatu yang kok ini ada produk, kok kita hanya kenal yang namanya daging, kayak masakan-masakan lain ya di Nusantara seperti rendang, opor, kok kita ndak ada dari Sulawesi Tenggara. Nah ini yang pada akhirnya mau percaya mau tidak, tiba-tiba kok kayak saya mencium wanginya ini. Tiba-tiba kebetulan juga teman-teman tuh suka saya perkenalkan ini. Selalu saya kalau ada teman datang saya bikin nasuolio. Ini asal namanya nasuolio, makanan khas dari Buton, yang ini semacam makanan yang memang kalau ada ritual di orang Buton ini harus ada, wajib, semacam wajib gitu ya. Kalau tidak namanya harwa. Nah harwa itu baca-baca. Ini tidak boleh tidak ada dan Tidak lengkap. Dan itu enggak bisa. Terus kalau umpamanya ini ayam kampung ya, kalau ayam potong lain rasanya. Dan itu saking sakralnya ini, orang tua itu kalau pasti tanya potongannya bagaimana kayak gitu. Nah tiba-tiba saya berpikir kok tidak. Kenapa tidak ada produk yang dari kita, dari orang Sulawesi Tenggara? Maka untuk sebagai rasa kecintaan saya, daerah saya Buton. Nah saya pikir kenapa tidak saya bikin ini? Ini pertama dijual dalam bentuk dalam box saja atau langsung jadi begini? Tidak, pertama saya di mangkok yang langsung orang pesan baru dibikin. Nah lama-kelamaan saya kebetulan ketemu dengan namanya Pak Arham almarhum. Itu luar biasa dia mewarnai pertemuan saya dengan alat ini yang menggunakan ini. Nah setelah saya jualan dalam bentuk ini mangkok, beliau yang sampaikan bahwa sudah ada yang namanya teknologi yang namanya retort. Retort itu tidak perlu pakai tidak pakai pengawet. Jadi tidak pakai pengawet, tapi dia tidak pengawet. Tahan sampai berapa lama ini? Tahun. Sebenarnya 2 tahun. Tapi saya tidak ambil itu. Selama tidak terbuka. Ini dua bungkusan. Jadi ini bungkusan luarnya ada di dalamnya. Di dalamnya itu yang tidak boleh rusak. Tidak boleh rusak. Kalau sudah rusak harus dimakan. Dan tidak perlu kasih masuk kulkas ini. Tidak perlu kasih masuk kulkas, karena kalau masuk kulkas, kenapa saya pilih alat ini? Karena tidak perlu masuk kulkas. Karena kalau ayam nasuol dikasih masuk kulkas itu pas dipanasi berubah rasanya. Iya, biar dipanasin mungkin. Iya, mending udah sering dikasih masuk kulkas. Iya. Nah kalau ini sisa plastiknya dibuka, plastiknya dicemplungin dulu ke kalau mau yang panas ya, dipanaskan dengan plastik dalamnya. Memang untuk makanan. Oh jadi kalau dipanasin itu dikasih masuk dengan plastik. Boleh, dan plastiknya boleh dibuka juga baru terserah pilihannya. Tapi kalau mau dimakan juga tanpa dikasih panas selama 2 menit itu bisa langsung makan. Oke. Bisa. Itulah gunanya retort. Berapa tahun sudah? Ini didirikan dari tahun berapa? Sebenarnya kalau nasuol itu 2020 saya dapat idenya. 2020. Iya. Itu udah sekitar 3 tahunan ya. Iya, tapi proses untuk menjadi kemasan begini itu di 2021. Saya 2021. Oke. Alatnya saya kejar sampai ke Semarang. Malang. Sampai di Malang. Iya. Oke. Terus pertama merintis ini Ibu malah sendiri aja atau ada mitra atau apa? Oh tidak, saya sendiri. Ini murni yang masak tapi yang masak saya ada tenaga. Ada tenaga juga. Tapi bumbunya itu memang dari ibu. Ini ciri khas dari saya untuk menghadirkan nenek. Ini menghadirkan rasa ibu. Jadi serasa ada ibu di makanan dulu memang beda sekali. Makanya itu harus masak makan di rumahnya teman saya. Ini apa ini kayak opor juga bukan apa? Oh ini sudah ini jualannya malah ini bagus tuh Bang. Iya tahu. Iya keren sekali. Oke. Terus
proses penjualannya seperti apa? Apakah punya reseller ataukah disimpan di toko atau bagaimana? Nah, ini Kak, karena ini menggunakan teknologi itu yang sekarang kami lakukan untuk online dulu. Oh, Online sambil kami proses meminta izin Balai POM itu Kak sudah masuk 2 tahun. berarti terima reseller dong. Berarti Terima reseller. ada Terima reseller kan? Iya, Kalau terima. online kan bisa ada reseller. Oh iya. Cuma bisa masuk toko mungkin. Belum. Ini insya Allah bulan 3 ini sudah turun. Saya izin Balai POM. Pom ya. Iya. Oke. Kemudian bagaimana dengan dukungan suami? Kalau dukungan suami sampai saat ini luar biasa. Tidak Modal. tidak beliau justru beliau yang menguatkan saya bahwa sudah seperti itu namanya bisnis itu jatuh bangun yang namanya kita kalah kalau kita berhenti. Dan namanya bisnis Kak, ternyata itu bukan 1-2 tahun membangunnya. Ini saya sudah menuju ke 3 tahun, menuju 4 tahun lagi. Iya. Itu. Dan ternyata saya aktif di komunitas bisnis, dan di situ kita saling memberikan informasi tentang bagaimana membangun bisnis, bagaimana apa yang harus dikuatkan. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada organisasinya. Ya, komunitas saya aktif di komunitas tangan di atas. Komunitas tangan di atas. Iya, itu sama komunitas bisnis juga. Bisnis, tapi di dalam itu ada yang pengacara, ada apa. Intinya mau mengembangkan diri. Kayak begitu. Ada nggak yang pernah contek-contek, maksudnya mencoba membangun bisnis ini, makanan ini? Ini kan bagaimana proses pembuatannya, ruwet atau bagaimana kan? Siapa tahu ada orang yang mau contek, ciplak begitu kan? Ada nggak yang pernah coba-coba sejauh ini? Karena ini resep memang makanan dari kampung saya, tapi saya yakin setiap tangan itu beda rasanya. Saya tetap yakin itu bahwa rezeki orang masing-masing. Cuman kalau untuk menggunakan nama Nasol, saya sudah mendaftarkan di HAKI. Itu yang hal utama yang harus yang harus digunakan untuk seorang pengusaha. Kalau kita sudah yakin bahwa merek ini, kita cepat untuk karena beneran pada saat saya munculkan Nasol, adalah yang langsung pakai Nasol, saya langsung bisa tegur karena saya sudah didaftarkan. Sudah aman. Karena itu memerlukan ini semedi. Iya, oke. Demala ini kan kita sering berteman di FB. Terus saya lihat Demala ini fokus di ini ya, di usaha ini. Memang kalau kita bangun usaha itu ndak bisa hanya seadanya. Memang kita harus fokus ya. Nah, sekarang saya mau tanya tuh, modal menjadi pengusaha itu sebetulnya utamanya apa? Karena kan saya lihat kita sudah mulai stabil, sudah ada brand, sudah ada tempat, bahkan sudah ada pabrik. Nah, sekarang saya mau tanya, modal utama kita menjadi pengusaha itu sebetulnya apa begitu ya, supaya kita bisa ikut tuh. Sebenarnya kalau ditanya saya, pertama kali saya kebetulan waktu membentuk komunitas ini yang pertama kami yang angkatan pertama membentuk di Kendari, dan itu didasarkan dari kerisauan saya yang sudah saya hanya namanya resminya itu 2020 ya. Tapi membangun dari yang namanya kita mau jualan itu sudah lama. Dan akhirnya ganti terus. Tapi alhamdulillah dukungan suami yang luar biasa ya, yang selalu menyampaikan bahwa kebermanfaatan. Nah, saya akhirnya bisa mengambil kesimpulan ternyata untuk menjadi seorang pengusaha itu kemauan yang itu modal utama sih Kak, dengan yang paling dasar bahwa kita harus mau dulu dan tidak seorang kebanyakan dari, kalau saya melihat dengan diri saya contohnya, dan saya lihat teman-teman biasa itu ada rasa tidak pede untuk membangun sebuah bisnis, karena kita di sini kan lingkungannya Sulawesi Tenggara ini masih bangga dengan PNS. Iya. Kayaknya golongan kedua itu pengusaha. Nah, tapi setelah saya bergaul, ternyata tidak, sebuah bisnis itu dipelajari. Ada juga dulu kalimat yang kayaknya menjadi kepercayaan bahwa kalau pebisnis itu bakat. Padahal itu kalau saya bilang bukan bakat, itu bisa kita latih. Dan yang namanya, saya ingat teman saya begini, pertama saya membangun bisnis, Kak, kita mau jadi apa? Kalau kita mau jadi menjadi politikus, kumpulnya sama orang politikus. Nah, kalau pebisnis, jangan sekali-sekali berkumpul sama orang yang bukan pebisnis, kita akan lemah. Nah, makanya saya bilang
kemudian yang paling dasar juga Kak, tahan banting, persisten, bahwa apapun yang terjadi. Dan alhamdulillah yang saya bilang bahwa bisnis itu mendekatkan kita pada Sang Khalik. Itu yang betul-betul kita pasrah, ya Allah apa ini lagi yang kita lakukan. Selain itu kesulitannya kita pada saat membangun ini apa yang paling sangat banyak Mbak. MPK sampai detik ini pun saya menyemangati diri sendiri bahwa inilah jalan saya. Dan saya terus putus asa, tidak, pokoknya bangun lagi deh. Iya, tapi setelah saya belum permohonan izinnya yang banyak sekali syaratnya. Terus belum kita memperkenalkan produk kita, orang lihat ini apa, ini sehat tidak. Padahal kalau saya konsultasinya juga, alhamdulillah saya punya tenaga ahli untuk saya konsultasi. Kebetulan suami juga di Unsultra, tenaga dosen saya selalu konsultasi. Dan selama ini juga langsung ke IPB juga, karena di sana memang untuk teknologi di sana yang teknologi. Ya. Kan ini punya pabrik sendiri ya, punya pabrik sendiri, lalu ada peralatan yang saya yakin bukan kaleng-kaleng, yang harus ada teknologi yang dimengerti oleh orang lain gitu. Apa didatangkan dari pusat atau bisa kita dapat orang Kendari sini atau bagaimana? Sebenarnya itu kan ini agak rumit kan? Iya. Saya pikir tidak mudah lah untuk. Karena ini teknologi yang kalau dulu alatnya besar, tapi sekarang sudah ada alat yang disiapkan untuk para UMKM. Dan ini memang ternyata memang baru. Terus terang saja ini orang sudah ada. Yang kedua mereka tanya ke saya. Jadinya saya ini menjadi percontohan bahwa seperti apa ini alat gitu. Nah ini alat langsung dibeli ke mana, ke Malang. Dan hanya lewat ini Kak, ada memang tuntunannya dari tuntunannya atau orangnya langsung datang. Tidak. Tidak, saya ke sana, di sana saya belajar dulu. Iya, belajar dulu. Tapi belajar pun setelah itu kita harus praktek, dan itu prakteknya sampai puluhan kali baru jadi. Masya Allah. Ada berapa hari? Ada ongkos juga nih. Iya, karena apa, cara pasang memanasnya, belum lagi suhunya yang harus sama. Belum kalau sudah selesai itu biasa ada yang pecah. Bagaimana supaya menjadi tidak pecah? Ada lagi tekniknya. Betul. Ternyata tidak semudah apa yang kita pikirkan ya. Tidak semudah dan bayangan. Saya pikir saya bisa mencontek ini, tapi ternyata rumit juga. Tapi insya Allah kalau sudah ada kayak kata saya yang... Soalnya ini kan agak rumitnya begini. Ini makanan basah, bukan makanan kering. Kalau kayak kacang-kacangan itu lebih mudah saran saya. Tapi ini kan bagaimana dia tidak basi selama setahun. Masya Allah, tidak basi selama setahun. Dan ini kami sudah menerima, walaupun belum ada Balai POM nomor MD-nya, tapi untuk SOP kami sudah diberikan. Bukan kebetulan, bahwa kadarulahnya kami terpilih sebagai 5 dari seluruh Indonesia. 5 terpilih, perusahaan saya salah satunya, untuk menjadi bimbingan dari Balai POM Pusat, karena ini menggunakan teknologi yang baru ada, baru untuk baru mau mewadah begitu, mewabah gitu. Oke. Oh ya, bagaimana dengan produksinya ini, Dek? Ini kalau dalam sebulan bisa keluar berapa gitu? Atau berapa jumlah satu alat itu bisa menghasilkan 40 pack. 40 pack ya? 40 pack, ya. Ini sudah melalui standar Balai POM. Sebelumnya kami sampai 60, tapi ternyata pas di 60 bisa keluar. Bisa itu apa itu per hari? Per hari, per alat. Kebetulan saya sudah 2 alat. Oh, 2 alat. Terus yang kita produksi per hari, per minggu, taruhlah per minggu. Jumlah produksinya kita per hari dulu. Oh, per hari. Tapi kan ini karena kami menunggu SOP yang kemarin, baru lagi kita lakukan produksi. Karena SOP, karena balik betul ya. Ada apa segala macam. Iya, dan ini sudah melalui SOP. Tapi kan saya lihat sudah mulai banyak yang kenal gitu. Lewat online. Dan lewat online boleh. Pembelian online ya. Insya Allah secara kesehatan justru lebih, ini tidak menggunakan pengawet. Jadi murni bumbunya tidak ada tambahan lain. Oh begitu ya. Jadi asli. Jadi ini semuanya produk lokal gitu ya. Produk yang dibeli dari luar. Tidak saja apanya. Tidak, enggak. Bumbunya ini kan sederhana saja, hanya kelapa goreng ditumbuk. Tapi itu untuk padu-padannya yang harus ada pembakarannya. Itu agak harus ada feel.
Pembakaran nikel Kalau begitu banyak yang tapi ini kan ada resep nenek tersendiri ya. Mungkin apa resep ibu. maksudnya takar-takarannya itu yang Iya. mungkin orang contek ya. Nah itulah yang apa setelah saya ini jadinya tahu bahwa ini jumlah daging di dalamnya saja itu sudah ditentukan, tidak boleh sembarang. Itu lewat SOP dari Balai POM itu bahwa dagingnya sekian gram, airnya sekian gram kan. Oke. Terus Demala ini kan saya tahu pernah duduk dalam anggota DPRD provinsi. Maaf ya. Jadi sebetulnya Demala dikasih kesempatan juga politisi. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, antara politisi dan pengusaha enakan mana? Ada kan orang dia raup semuanya, menjadi pengusaha juga, politisi juga. Tapi saya lihat Demala ini sudah tidak banyak lagi terjun ke dunia politik, bosan, takut, apa gitu. Kemarin setelah saya ini ya, selain anak-anak saya sangat kuat menentang untuk saya aktif di kantor. Anak-anak menolak. Pesan pagi pulang malam. Iya, malah setiap hari. Di samping anak-anak, tapi ternyata setelah saya akhirnya memilih untuk berbisnis. Kok kayak saya lebih cocok di sini, kayak begitu. Intinya karena saya mati ya. Iya, saya terlahir dari keluarga bapak seorang mantan kepala sekolah dan berakhir di Diknas. Biasa dengan dunia pendidikan, biasa dengan kebermanfaatan. Jadi saya berpikir kok saya lebih enak di bisnis. Selain kalau bisnis ini kan kita sebenarnya menjawab hal di masyarakat yang mereka butuh. Nah yang kayak begini kan orang yang rindu dengan mamanya atau apalagi kan orangnya butuh banyak sekali di sini. Kalau pergi ke jangan rambutan kita saja dulu. Iya. Kalau ke tanah suci kayak begitu. Iya, kalau ke tanah suci ini bisa bawa ya. Ini kan biar tidak dipanasi kita bawa bisa langsung dimakan juga. Kemarin suami sudah menjadi contoh. Iya. Masya Allah. Terakhir ini Demala statement atau pesan-pesan buat masyarakat bagaimana menjadi pengusaha atau tentang keunggulan ayam Nasol. Silahkan. Kalau kalau statement pada masyarakat mungkin satu ya, karena saya kira kita seumuran ya. Artinya begini, dimanapun titik kita memulai sesuatu tidak ada kata terlambat. Yang ada bahwa apapun yang kita putuskan pada hari ini lakukan dengan yang terbaik. Berkenaan dengan produk saya bahwa produk saya ini insya Allah akan mewarnai mart di kota Kendari dan sekitarnya. Insya Allah kami akan mengembangkan lebih luas lagi, dan semangatnya itu memperkenalkan salah satu kekayaan dari daerah kita Sulawesi Tenggara, yaitu dari Buton. Iya, demikian. Oke, terima kasih Demala. Ini ngomong-ngomong ini berapa harganya? Nah, ini untuk pasarannya 68.000. 68.000 ya. Oke, kalau reseller berarti lebih murah lagi. Lebih murah adalah harganya. Mantap. Ngundang reseller.